Selamat siang. Sebelumnya kami mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bahasa. Perkenalkan, nama saya Nur Alkija. Saya di sini sebagai moderator. Nama saya Yunita Aurelia. Saya di sini sebagai pihak kontra. Saya Made Virgiana, saya sebagai pro. Baik, sebelumnya kita lanjut berdiskusi. Saya akan memberitahu sedikit tentang profil Habib Rizik. Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab, atau lebih akrab disapa Habib Rizik, lahir di Jakarta 24 Agustus 1965. Seiring perjalanan dakwah dan problematikanya, Habib Rizik dan beberapa ulama lainnya mendirikan organisasi Front Pembela Islam atau yang biasa kita kenal FPI pada tanggal 17 Agustus 1998. FPI memiliki visi dan misi menerapkan syariat Islam secara kafah di bawah naungan khalifah. Menurut manhaj nubuwah, kepulangan Habib Rizik kemarin sempat mengundang kerumunan massa di Bandara Soekarno-Hatta dan terjadi kemacetan karena menyambut beliau. Bagaimana menurut pendapat Anda terkait kepulangan beliau? Menurut pendapat saya, kepulangan Habib Rizik adalah momen yang ditunggu-tunggu atau kabar baik oleh pengikutnya karena ia sudah cukup lama tidak pulang ke Indonesia. Oke, baik. Jadi menurut Anda kepulangan beliau adalah kabar baik untuk pengikutnya, dan bagaimana menurut pendapat Anda, Aurel? Menurut pendapat saya tidak ada masalah HRS ingin pulang ke Indonesia kapan saja. Akan tetapi saat ini yang menjadi perbincangan masyarakat adalah kerumunan massa yang ikut menjemput beliau. Memang apa yang diperbincangkan oleh masyarakat tentang penjemputan Habib Rizik di Bandara Soekarno-Hatta kemarin? Terlalu berlebihan menurut saya sehingga membuat kemacetan di sepanjang jalan menuju Bandara Soekarno-Hatta. Beberapa fasilitas bandara juga rusak karena terinjak-injak kerumunan FPI yang ingin menjemput HRS. Hingga ada sekitar 30-40 flight delay karena imbas dari penjemputan HRS, dan ini sangat merugikan orang lain, khususnya penumpang yang ingin menggunakan maskapai penerbangan tersebut. Baik, jadi bagaimana menurut Anda di mata sebagian masyarakat ada beberapa dampak negatifnya tentang kepulangan HRS? Boleh saya mengajukan pendapat? Boleh saya. Silakan. Tentu tidak semua masyarakat berkata seperti itu, karena pendapat setiap orang itu beda-beda. Setiap orang berhak memiliki pendapat apapun. Oke, seperti yang kita ketahui, kepulangan HRS yang baru 1 pekan, namun berbagai kasus dan masalah yang terus membawa-bawa namanya. Kerumunan massa yang terjadi di acara pemimpin Front Pembela Islam atau yang bisa kita kenal FPI, Habib Rizik Shihab, kini membuat sejumlah pejabat terkena imbasnya. Salah satunya Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat yang dicopot dari jabatannya karena tak tegas dalam penegakan protokol kesehatan, dan semakin banyak kerumunan yang abai akan protokol kesehatan. Dan belum lama kemarin ini Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan pun dipanggil pihak kepolisian. Dan publik yang terus membanding-bandingkan sikap aparat dalam menangani pelanggaran protokol kesehatan. Benarkah terkesan pilih-pilih? Banyak peristiwa terjadi beberapa minggu ini setelah kepulangan Habib Rizik. Mungkin menurut Anda, Igi, bagaimana tanggapan Anda terkait beberapa kasus yang timbul pasca kepulangan Ketua FPI ini?
Di sini saya sangat menyayangkan sikap kepolisian Republik Indonesia yang memanggil untuk klarifikasi kepada Gubernur DKI Jakarta dengan dalih pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yang menghadiri pernikahan anak dari Habib Rizik. Padahal Pak Gubernur tidak hadir dalam acara tersebut. Oke, jadi menurut Anda seharusnya Bapak Anies tidak perlu mendapat panggilan akan hal ini. Bukankah pemanggilan itu juga berlaku untuk Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Riza Patria? Karena memang Kepolisian Republik Indonesia telah mengirimkan surat pemanggilan terhadap seluruh pihak yang dinilai bertanggung jawab terkait kerumunan dalam acara resepsi pernikahan ARS. Salah satunya adalah Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, dan 8 orang Pemprov DKI lainnya yang menjalani pemeriksaan pada Selasa lalu. Bagaimana menurut Anda, Aurel, dengan adanya pemanggilan pemeriksaan terhadap Bapak Anies Baswedan? Oke, jadi tidak ada yang berlebihan dari pemeriksaan Bapak Anies Baswedan. Lamanya waktu proses klarifikasi lantaran penyidik ingin menggali status PSBB di DKI Jakarta. Di tengah pergelaran acara yang dibuat HRS, seharusnya Bapak Anies tidak mengizinkan HRS menggelar acara melibatkan banyak orang tanpa menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Boleh saya berbicara mengenai tanggapan dari Aurel? Silakan Igi, apa yang ingin Anda sampaikan? Karena tidak adanya larangan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta seolah-olah memberikan kesan Bapak Anies mengizinkan HRS menggelar acara melibatkan banyak orang tanpa menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi coronavirus. Sebenarnya apabila dilihat dari informasi di media massa, Gubernur Anies Baswedan melalui Wali Kota Jakarta Pusat sudah melakukan langkah proaktif menegakkan peraturan prokes dengan memberikan surat himbauan dan denda yang diterapkan oleh Wali Kota Jakarta Pusat. Apabila aparat kepolisian mau adil dan tidak tebang pilih dalam penegakan protokol kesehatan, seharusnya kepolisian juga turut memanggil Gubernur Banten dan Gubernur Jabar. Wajar saja karena acara itu terlaksana di Jakarta dan pemimpin DKI Jakarta saat ini Gubernur kita Bapak Anies Baswedan sepertinya sangat tidak mungkin terselenggara acara sebesar itu tanpa adanya izin dari pemerintah setempat. Bukankah acara yang terselenggara di kediaman HRS itu terlihat seperti mendapat dukungan dari pemerintah setempat? Bukan begitu, Igi? Iya, karena setahu saya pihak FPI juga sudah mengantongi surat izin dari Dishub DKI Jakarta tentang penutupan jalan pada tanggal 12 November kemarin yang mengizinkan penutupan jalan tersebut, namun untuk terus berkoordinasi dengan polisi. Dan surat dari Wali Kota kepada FPI tentang arahan menjalankan protokol kesehatan COVID-19 yaitu dengan membagi-bagikan masker, menyediakan tempat untuk cuci tangan, menyemprotkan disinfektan di tempat acara tersebut. Jadi menurut Anda, Igi, pemanggilan ini terkesan bermotif politik daripada penegakan antara terkait protokol kesehatan. Lalu bagaimana menurut Anda dengan Aurel? Menurut saya memang sudah ada beberapa yang benar tentang disediakannya hand sanitizer dan menyediakan tempat cuci tangan. Tapi tetap ada yang dilanggar yaitu mengingatkan pada acara pernikahan itu maksimal 30 orang itu yang paling penting dan itu yang dilanggar. Kemudian tentang acara Maulid Nabi itu yang dilanggar adalah membatasi jumlah peserta tidak lebih dari 50%. Pemanggilan terhadap Bapak Anies guna penyelidikan terkait acara HRS dan pemanggilan kepala daerah bukan upaya kriminalisasi menurut saya. Karena hal tersebut wajar dalam proses menggali dugaan tindak pidana dalam suatu peristiwa. Jika tidak ditemukan bukti yang cukup dan penyelenggara yang dilakukan, maka proses penyelidikan pun tidak dilanjutkan ke tahap ekspose atau gelar perkara. Baiklah, terima kasih sebelumnya. Yang jelas memang rasanya kalau acara yang melibatkan massa dalam jumlah besar, terutama acara-acara yang digelar oleh ormas keagamaan, acara yang berbau keagamaan itu lebih sulit ditertibkan karena ada emosi keagamaan yang tercampur sehingga terkesan lebih sensitif. Karenanya memang tugas Satgas harus lebih berhati-hati melihat sebagai kerumunan ini. Oleh sebab itu,
Konsistensi pemerintah dalam adanya penegakan aturan itu menjadi salah satu kunci masyarakat agar peraturan tidak dilanggar dan memastikan masyarakat lebih disiplin. Oke, kami hanya mengharapkan agar kejadian itu jangan sampai membuat kepercayaan masyarakat menurun. Karena memandang pihak kepolisian hanya dijadikan kekuasaan yang bertindak karena pesanan atau tebang pilih. Terima kasih sebelumnya untuk Virgiana dan Aurel yang sudah bisa berdiskusi bersama saya pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.